Namaku Arini. Aku sudah menikah dengan suamiku, Bayu, selama lebih dari 10 tahun. Kami menjalani rumah tangga yang terlihat bahagia di mata orang lain, tapi diam-diam aku menyimpan satu luka kecil yang lama-lama terasa menganga. Kami belum juga dikaruniai anak. Sudah banyak cara kami tempuh. Mulai dari pengobatan medis, pengobatan herbal, sampai terapi alternatif. Hasilnya tetap nihil. Bayu selalu menenangkan, katanya kami masih bisa bahagia meski hanya berdua. Tapi sebagai seorang wanita, hasratku untuk menjadi seorang ibu sungguh tak bisa dipadamkan begitu saja. Tahun lalu, saat kami sedang dalam perjalanan pulang dari kampung halaman Bayu, kami diberi kabar mengejutkan. Seorang sahabat Bayu semasa kuliah, Aditya, meninggal dunia bersama istrinya karena kecelakaan di jalan tol. Mereka meninggalkan seorang anak perempuan yang masih duduk di kelas 3 SMP, namanya Naila. Hatiku langsung bergetar. Bayu juga terpukul mendengar kabar itu. Naila sempat tinggal bersama neneknya, tapi karena kondisi sang nenek yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, keluarga besar Aditya mencari orang yang bersedia mengasuh Naila. Saat itulah aku dan Bayu merasa ini mungkin jawaban atas doa-doa kami. Seorang anak perempuan yang butuh keluarga, dan kami adalah pasangan yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang anak. Setelah berdiskusi semalam suntuk dan meminta restu dari orang tua masing-masing, kami memutuskan untuk mengangkat Naila menjadi anak kami. Hari itu aku menjemput Naila di rumah neneknya. Tubuhnya kurus, wajahnya sayu, tapi ada sorot manja di matanya. Dari cerita tetangga dan keluarganya, Naila memang anak kesayangan orang tuanya dulu. Apa-apa selalu dituruti. Ia biasa hidup dengan fasilitas lengkap dan nyaris tak pernah kena marah. Waktu aku ajak berbicara pelan-pelan, ia tidak banyak menanggapi. Aku maklum, tentu luka kehilangan orang tua belum sepenuhnya sembuh. Naila, mulai hari ini kamu tinggal bersama bunda dan ayah ya. Rumah kita tidak terlalu besar, tapi kami akan selalu jaga dan sayangi kamu, ucapku sambil menggenggam tangannya. Ia mengangguk pelan. Makasih, Tante. Aku tersenyum dan memeluknya. Jangan panggil Tante. Panggil Bunda. Ya? Hari-hari awal bersama Naila terasa canggung, tapi kami berusaha membangun kedekatan. Aku menyekolahkan Naila di sekolah unggulan, membantu mengatur jadwal belajarnya, bahkan memanggil guru privat untuk beberapa mata pelajaran yang dia lemah. Aku juga mengajaknya ikut kajian remaja dan mendatangkan guru ngaji ke rumah supaya ia tak hanya pintar secara akademik, tapi juga berakhlak baik. Tapi perlahan aku mulai menyadari bahwa Naila bukan anak yang mudah dibentuk. Ia terbiasa dimanja dan merasa hidup harus selalu mengikuti keinginannya. Jika aku melarangnya keluar malam, ia akan merengek dan bersungut-sungut. Kadang ia pulang sekolah langsung masuk kamar dan tak mau bicara. Aku mencoba mendekatinya dengan sabar, walau di dalam hati kadang aku lelah sendiri. Aku nggak suka diatur-atur kayak anak kecil, Bun, katanya suatu malam ketika aku menegurnya karena pulang terlambat. Aku hanya mengelus dadaku. Bunda bukan ingin mengatur, Naila. Bunda cuma ingin kamu jadi anak yang baik dan sukses. Kamu tahu kan, Bunda sayang sama kamu. Naila menunduk. Iya, tapi kadang Bunda terlalu cerewet. Aku tertawa kecil, berusaha meredakan suasana. Kalau Bunda nggak cerewet, nanti siapa yang peduli sama kamu? Sejak saat itu, hubungan kami naik turun. Kadang dekat, kadang menjauh. Tapi aku tetap berusaha sabar, mencoba mencintainya sebagai anak sendiri. Berbeda denganku, suamiku Bayu tampaknya jauh lebih mudah akrab dengan Naila. Mereka sering ngobrol bareng di ruang tamu, tertawa-tawa seperti dua sahabat. Awalnya aku senang melihat itu. Kupikir Naila menemukan sosok ayah yang bisa ia andalkan setelah kehilangan orang tua kandungnya. Bayu juga tampak tulus, perhatian dan sabar menghadapi sikap Naila yang suka ngambek atau bicara seenaknya. Ayah tuh lucu, Bun, kata Naila suatu kali. Kalau aku cerita soal teman cowok di sekolah, dia nggak langsung melarang kayak Bunda. Aku tersenyum tipis. Ya karena ayah juga pernah jadi anak muda dulu. Aku tidak menyangka kata-kata itu kelak akan menghantui pikiranku. Waktu berjalan. Naila kini duduk di kelas 3 SMA. Ia tumbuh menjadi remaja yang cantik. Terlalu cantik malah. Tubuhnya tinggi semampai, kulit putih bersih, rambut panjang tergerai.
Tapi yang membuatku risau adalah gaya berpakaiannya. Ia senang memakai baju-baju ketat dan rok pendek, meski aku sudah berkali-kali menegur. Naila, kamu bisa nggak pakai baju yang lebih sopan? Ini rumah, tapi tetap saja kamu harus jaga aurat. Ada ayah juga, kan? Ia cuma mendesah. Ayah nggak pernah protes kok. Ya karena ayah laki-laki, dia pasti segan menegur kamu soal pakaian. Tapi bunda perempuan. Tugas bunda menjaga kamu. Naila malas-malasan masuk kamarnya. Aku menghela napas panjang. Meski hatiku kadang lelah dan kecewa, aku tetap berusaha menjadi ibu yang baik. Setiap pagi aku menyiapkan bekal untuk Naila dan Bayu. Malam hari aku masak makanan kesukaan mereka. Kupastikan mereka merasa hangat dan dicintai di rumah ini. Karena bagiku, rumah tangga adalah ladang ibadah. Dan anak, betapapun keras kepalanya, tetaplah amanah yang harus dijaga. Aku tidak pernah menyangka bahwa cinta dan kesabaran yang kutanam selama bertahun-tahun kelak akan dipatahkan oleh dua orang yang paling kupercaya. Di balik segala keletihan itu, aku tak pernah kehilangan harapan. Dalam sujud-sujud malamku, aku selalu memohon kepada Tuhan agar Naila tumbuh menjadi gadis yang salehah dan Bayu tetap menjadi imam yang lurus dan bertanggung jawab. Aku tidak tahu bahwa sesungguhnya badai sudah mulai mendekat ke dalam rumah kami. Dan aku berdiri di sana, seperti orang buta yang tak menyadari tepi jurang yang semakin dekat. Aku masih ingat dengan jelas, dulu Naila adalah gadis kecil yang penurut. Ia akan langsung masuk kamar saat aku menyuruhnya belajar, dan akan menunduk jika aku marah. Tapi kini, Naila berubah. Sejak memasuki usia remaja, ia menjadi sosok yang semakin sulit ditebak. Wajahnya makin cantik, tubuhnya berkembang pesat, dan ia mulai senang berdandan, memakai parfum, bahkan memperhatikan penampilannya secara berlebihan. Awalnya aku berpikir itu hanya masa pubertas. Wajar, pikirku. Semua anak perempuan pasti akan berubah saat menginjak usia 16 atau 17 tahun. Tapi perubahan Naila terasa berbeda. Ia tak hanya menjadi centil, tapi juga mulai bersikap berani, bahkan terhadap suamiku, Bayu. Naila makin mirip kamu waktu muda, Rin, kata Bayu suatu malam sambil tertawa kecil saat kami duduk berdua di ruang tamu. Aku menoleh dengan alis terangkat. Maksudnya? Iya, dari cara jalan, cara bicara, bahkan caranya cemberut kalau lagi ngambek. Persis kamu dulu waktu kita baru pacaran. Aku tertawa hambar. Dalam hatiku, aku merasa tak nyaman. Komentar itu terdengar aneh bagiku. Tapi aku mencoba membuang prasangka buruk. Bukankah orang tua memang kadang membandingkan anak dan ibunya? Tapi keresahanku makin menjadi saat Bayu mulai lebih sering mengantar dan menjemput Naila dari sekolah. Padahal sebelumnya itu tugasku. Kini, Bayu bahkan menyisihkan waktu khusus untuk mengantar Naila ke salon, membelikannya pakaian, hingga mengajaknya makan malam berdua. Bunda nggak cemburu? Tanya Naila suatu malam sepulang dari restoran bersama Bayu. Ia duduk santai di sofa sambil memainkan rambut panjangnya yang baru saja di-blow. Cemburu? Kenapa Bunda harus cemburu sama anak sendiri? Jawabku berusaha tenang. Tadi ayah bilang, aku lebih cocok duduk di sebelahnya daripada Bunda, katanya sambil tersenyum licik. Aku menoleh menatapnya tajam. Tapi Naila hanya tertawa kecil, seperti biasa, lalu bangkit masuk ke kamarnya. Dan entah kenapa, aku mulai merasa takut pada anak yang kubesarkan sendiri itu. Malam-malam berikutnya aku lebih banyak merenung di kamar. Bayu mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur, tapi setiap pulang, rambutnya harum seperti parfum wanita. Dan kadang ada bekas lipstik samar di kerah bajunya. Aku pernah menegur. Siapa yang pakai lipstik di kantor? Tanyaku setengah bercanda, menyembunyikan rasa curiga. Bayu tertawa. Kamu mulai cemburu ya? Itu cuma ulah sekretaris yang ceroboh. Hatiku tidak tenang. Sekretaris? Aku tidak pernah bertemu wanita kantor Bayu. Dia jarang membawa urusan pekerjaan ke rumah. Tapi aku menekan semua keraguan itu, dan kembali mencoba percaya. Bukankah selama ini Bayu suami yang baik? Namun yang membuatku benar-benar mulai kehilangan kendali adalah ketika Naila mulai mengenakan pakaian-pakaian yang lebih terbuka di rumah. Ia keluar kamar hanya dengan celana pendek dan tank top tipis, bahkan kadang tanpa bra. Naila, tegurku suatu pagi. Kenapa kamu pakai baju kayak gitu?
Ini rumah, bukan kamar kos. Ia hanya tertawa. Santai aja, Bun. Ini kan rumah sendiri. Lagian cuma ayah yang lihat, bukan orang luar. Itu justru yang Bunda khawatirkan, Naila, ucapku tegas. Ayah tetap laki-laki. Kamu sudah besar, kamu bukan anak kecil lagi. Tapi ayah nggak pernah keberatan, kok. Dia malah sering puji aku cantik, katanya sambil berlalu dengan langkah santai. Aku tertegun. Naila sudah terlalu nyaman. Dan suamiku juga membiarkannya. Sejak saat itu, aku mulai mengawasi setiap langkah mereka, setiap gerak tubuh mereka saat sedang bersama. Naila makin sering duduk berdekatan dengan Bayu, kadang menyender di bahunya, kadang menggenggam tangannya. Hal-hal yang dulu hanya kulihat sebagai kasih sayang anak dan ayah, kini terasa seperti permainan yang menjijikkan. Suatu malam, aku bangun karena mendengar suara tertawa dari ruang tengah. Kulihat jam, pukul 00.30. Aku turun perlahan dari ranjang, melangkah pelan ke arah suara. Dari balik pintu, kulihat mereka berdua duduk di sofa. Naila memakai piyama tipis, Bayu mengenakan kaos. Mereka menonton film komedi sambil tertawa bersama, kepala Naila bersandar di dada Bayu. Aku ingin masuk dan menegur, tapi aku justru berdiri kaku. Aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya berlebihan. Namun yang membuat hatiku ambruk adalah saat Naila memeluk lengan Bayu dan berkata, "Ayah, kalau nanti aku dewasa, dan belum nikah juga, ayah mau nikah lagi sama aku gak?" Bayu tertawa, mencubit pipinya, "Gila kamu. Kamu itu anak ayah." "Tapi kan bukan anak kandung," bisik Naila. Bayu terdiam. Aku pun. Itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Pagi harinya, aku memutuskan bicara dengan Bayu. "Kamu masih anggap Naila sebagai anak kita, kan?" tanyaku saat kami sarapan. Bayu mengangguk tanpa menoleh. "Tentu. Kenapa kamu tanya begitu? Kamu nggak merasa Naila terlalu manja ke kamu?" lanjutku hati-hati. Bayu tertawa kecil. "Kamu ini cemburu ya?" "Aku serius, Bayu. Aku mulai nggak nyaman dengan cara kalian bersikap. Aku ibunya. Dan aku tahu, ada yang berubah." Bayu meletakkan sendoknya. "Arini, kamu capek ya? Mungkin terlalu banyak pikiran." "Jangan anggap aku bodoh, Bayu," ucapku pelan. "Aku bukan anak kecil. Aku lihat semua. Aku dengar semua." Bayu terdiam. Lama. "Apa kamu jatuh cinta sama Naila?" tanyaku akhirnya, suara bergetar. Bayu menatapku dalam-dalam. Tak menjawab. Dan diamnya lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana rumah menjadi dingin. Aku dan Bayu hampir tidak bicara. Naila justru seperti tidak peduli. Ia tetap bersikap centil, tetap manja, bahkan seolah sengaja memamerkan keintimannya dengan Bayu di depanku. Puncaknya terjadi saat malam ulang tahun Naila. Ia meminta pesta kecil di rumah, hanya kami bertiga. Aku memasak beberapa makanan favoritnya, menghias ruang makan seadanya. Aku mencoba tersenyum, berusaha menjadi ibu yang tetap menyayangi anaknya. Namun saat makan malam itu, Naila duduk di samping Bayu dan menyuapi suamiku dengan sendok. "Ayo buka mulutnya, ayah sayang," ucapnya genit. Bayu hanya tertawa dan membuka mulutnya tanpa menoleh ke arahku. Mataku panas. Tanganku gemetar saat memegang sendok. Aku merasa seperti orang luar di rumahku sendiri. Aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Setelah pesta kecil itu usai, aku memanggil Naila ke kamarnya. "Naila, duduk." "Bunda mau bicara," kataku tegas. Ia duduk dengan malas. "Ada apa sih, Bun? Baru juga selesai ulang tahun. Jangan bikin drama deh." Aku menatap matanya. "Bunda tahu semuanya. Tentang kamu dan ayah." Wajah Naila mendadak berubah. Tapi tidak malu. Tidak panik. Justru seperti seseorang yang sudah siap dengan skenario. "Oh, jadi akhirnya Bunda sadar juga," katanya datar. "Kamu sadar kamu anak angkatku. Kamu dibesarkan dengan kasih sayang. Tapi kamu..." "Aku nggak pernah minta diadopsi," potongnya. "Kalau Bunda nggak suka, kenapa nggak dari dulu buang aku?" Aku terdiam. Kata-katanya seperti tamparan. Naila menatapku dingin.
Ayah lebih sayang aku daripada bunda. Dia selalu dengerin aku, bukan bunda. Dia lebih bahagia sama aku. Apa kamu dan ayah? Sudah, aku tak sanggup melanjutkan kalimat itu. Naila tersenyum kecil. Itu bukan urusan bunda lagi. Aku berdiri gemetar. Air mata tumpah begitu saja. Naila, kamu bukan anakku lagi. Keluar dari rumah ini. Malam ini juga? Naila hanya berdiri, melipat tangannya, menatapku tajam. Baik. Tapi ayah ikut aku. Sejak malam itu, rumah kami tak pernah sama lagi. Bayu benar-benar pergi bersama Naila. Suamiku, pria yang sudah menemaniku lebih dari 10 tahun, lelaki yang dulu berjanji akan mencintaiku dalam suka dan duka, kini memilih pergi dengan anak yang kubesarkan sejak kecil. Aku menatap pintu yang tertutup pelan di depan mataku malam itu, lalu terduduk di lantai sambil memeluk lutut. Rasanya seperti jiwaku ikut keluar bersama mereka. Tangisku tak terbendung. Seumur hidupku, aku tak pernah membayangkan akan mengalami pengkhianatan sehancur ini. Aku mengasuh Naila sejak dia masih berumur 5 tahun. Aku yang mengajarinya membaca, menenangkan saat ia mimpi buruk, memeluknya ketika dia jatuh dan menangis. Aku yang dulu melindunginya dari tatapan sinis tetangga karena statusnya sebagai anak angkat. Tapi sekarang, aku seperti tidak berarti apa-apa. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat dari pengacara. Bayu menggugat cerai. Alasannya terdengar seperti lelucon, ketidakcocokan yang sudah tidak dapat diperbaiki. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada ucapan terima kasih atas semua tahun yang sudah kulewati bersamanya. Hanya kertas dingin dengan tanda tangan suamiku di bawahnya. Aku tak menjawab gugatan itu. Aku tak punya tenaga. Untuk apa bertahan atas sesuatu yang jelas-jelas telah dirampas? Hari-hari berikutnya ku jalani seperti zombie. Aku berhenti bekerja sementara waktu. Tubuhku hadir di rumah, tapi pikiranku mengembara kemana-mana. Aku duduk berjam-jam di dapur, menatap meja makan yang kini kosong. Tak ada suara tawa Bayu. Tak ada rengekan manja Naila. Hanya sepi yang menggema. Tetanggaku, Bu Wati, kadang datang membawakan makanan. Makannya ya, Rin. Jangan begini terus. Badan kamu makin kurus, katanya Iba. Aku hanya tersenyum kaku. Aku tahu mereka membicarakanku di belakang. Suaminya kabur sama anak angkat, mungkin begitu kata mereka. Tapi aku tak peduli. Aku terlalu lelah untuk menjelaskan, untuk membela diri. Sampai suatu malam, aku melihat foto mereka di media sosial. Bayu dan Naila duduk di kafe, saling merangkul mesra. Naila bahkan memakai gaun merah ketat, lengkap dengan lipstik merah menyala. Keterangan fotonya, malam indah bersama seseorang yang paling berarti di hidupku, hati merah 2. Aku muntah di kamar mandi malam itu. Perutku terasa mual, bukan karena makanan, tapi karena rasa jijik yang tak bisa dijelaskan. Mereka bahkan tak berusaha menyembunyikan hubungan mereka dari publik. Naila bukan anak kecil lagi. Dan Bayu, pria 40 tahun yang dengan mudahnya menghapus masa lalunya dan berpura-pura bahagia dengan gadis yang ia peluk sejak kecil. Beberapa minggu kemudian, aku melihat mereka di pusat perbelanjaan. Tanpa sengaja. Aku hanya ingin membeli sabun mandi, tapi Tuhan seakan ingin mengujiku. Mereka berjalan bergandengan tangan seperti pasangan kekasih. Naila menempel manja di lengan Bayu. Aku bersembunyi di balik rak barang. Tapi Naila sepertinya menyadari keberadaanku. Ia menoleh, lalu tersenyum kecil, dan menyender lebih erat ke Bayu, seolah ingin menunjukkan bahwa ia telah menang. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Di saat itulah aku sadar, aku benar-benar telah kehilangan segalanya. Hidupku makin terasa kosong. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Apa aku terlalu keras pada Naila dulu? Apa aku tak cukup mencintainya? Apa aku tak cukup menjadi istri yang menyenangkan untuk Bayu? Tapi semakin kupikirkan, semakin aku sadar, tak ada yang bisa membenarkan apa yang mereka lakukan. Hingga suatu sore, aku menerima amplop besar berwarna putih dari kurir. Di dalamnya, undangan pernikahan. Dengan penuh cinta, kami mengundang Ibu Arini untuk hadir dalam pernikahan kami, Naila Bayu. Tanganku bergetar.
Nafasku tercekat. Undangan itu seperti ejekan. Seolah mereka ingin memastikan bahwa aku tahu, mereka akan resmi menjadi pasangan, dan mereka tak malu akan dosa mereka. Aku ingin merobek undangan itu. Tapi entah kenapa, aku malah menyimpannya. Aku menaruhnya di laci meja, tempat semua kenanganku tersimpan. Bukan karena aku ingin hadir, tapi karena aku butuh mengingat rasa sakit itu. Sebagai pengingat bahwa aku pernah dihancurkan oleh dua orang yang paling aku cintai. Hari pernikahan mereka datang. Aku tidak hadir, tentu saja. Tapi aku mendengar kabar dari orang lain. Mereka menikah di Bali, Bu, kata Buwati. Cuma undang orang-orang tertentu. Katanya sekarang Naila hamil. Hamil? Aku terdiam. Bayangan masa lalu muncul. Naila kecil yang dulu kupeluk saat demam. Naila kecil yang takut gelap, yang selalu ingin tidur di sebelahku. Sekarang dia menjadi istri, dan sebentar lagi, ibu, dari suamiku yang dulu. Betapa aneh dunia ini. Betapa kejam hidup ini. Namun hidup terus berjalan. Perlahan, aku bangkit. Ku kemasi semua foto mereka dari rumah. Kuturunkan potret keluarga yang dulu tergantung di ruang tamu. Semua kenangan itu kusimpan di dalam kotak, lalu kubawa ke halaman belakang dan kubakar satu persatu. Aku menangis saat api membakar foto pernikahan kami. Tapi saat api membesar dan menghanguskan semua kertas itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Seolah beban bertahun-tahun itu mulai melepaskan cengkeramannya. Aku mulai kembali bekerja. Kembali menata hidup. Aku ikut komunitas wanita penyintas pengkhianatan rumah tangga. Di sana, aku bertemu banyak wanita dengan kisah lebih pilu dariku. Ada yang ditinggal karena orang ketiga, ada yang suaminya berjudi, bahkan ada yang mengalami kekerasan. Tapi dari mereka, aku belajar satu hal, aku tidak sendiri. Kami saling menguatkan, saling menyemangati. Dan dari mereka, aku mendapat keberanian untuk menyusun kembali potongan-potongan diriku yang sempat hancur. 3 bulan setelah pernikahan mereka, aku menerima kabar bahwa Naila keguguran. Ada komplikasi saat usia kandungan 5 bulan. Bayu sempat panik dan menyalahkan dirinya sendiri. Rumah tangga mereka mulai goyah. Namanya juga nikah bukan dari cinta sejati ya, Bu, kata Buwati. Pasti dasarnya rapuh. Aku tidak tertawa, tapi aku juga tidak sedih. Aku tidak berharap mereka hancur. Tapi aku juga tidak mendoakan kebahagiaan mereka. Aku hanya ingin tenang. Suatu malam, saat aku sedang menyiram bunga di halaman, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahku. Dari dalam mobil, Bayu turun. Ia tampak berbeda, lebih tua, lebih letih, dan matanya penuh penyesalan. Aku menahan diri untuk tidak menutup pagar dan pergi masuk rumah. Rin, panggilnya pelan. Aku diam. Aku salah. Aku nggak tahu kenapa aku sebodoh itu. Aku kehilangan segalanya. Aku menatapnya datar. Kamu memilih itu, Bayu. Bukan aku yang membuat keputusan. Bayu menghela napas panjang. Naila pergi. Setelah keguguran, dia depresi. Sekarang dia tinggal sama temannya. Dia nggak mau pulang. Aku sendirian. Aku menggigit bibir. Dalam hatiku ada luka yang masih berdarah. Tapi aku tahu, aku tak bisa kembali ke masa lalu. Aku nggak butuh kamu minta maaf, kataku akhirnya. Aku cuma mau kamu tahu, bahwa yang kamu hancurkan bukan cuma pernikahan, tapi kepercayaan. Aku butuh waktu lama untuk bangkit. Dan aku nggak akan membiarkan diriku hancur lagi. Bayu menunduk. Aku paham. Pergilah, Bayu. Jangan pernah kembali. Tanpa menunggu jawaban, aku masuk ke rumah dan menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Sudah 3 bulan sejak Bayu berdiri di depan rumahku malam itu. Sejak hari itu pula, aku memutuskan menutup sepenuhnya bab lama dalam hidupku. Setiap pagi, aku menulis di jurnal kecilku. Bukan sekadar curahan hati, tapi juga daftar syukur. Aku berusaha mengingat hal-hal kecil yang membuatku kuat, udara pagi yang segar, suara burung, sapaan ramah tukang sayur, bahkan aroma kopi yang baru diseduh. Hidupku memang tak lagi sama, tapi setidaknya aku masih hidup. Dan itu cukup untuk memulai. Aku kembali bekerja secara perlahan.
Aku seorang perancang interior freelance, dan dulu aku sering menolak proyek karena urusan rumah. Tapi sekarang, aku menantang diriku untuk menerima proyek besar dari luar kota. Aku belajar menggambar kembali, belajar menggunakan teknologi baru, dan mulai memperluas jaringan. Tanpa kusadari, pekerjaan menjadi terapi terbaikku. Setiap malam aku tidur dengan tubuh lelah tapi hati lebih damai. Suatu hari, aku menerima undangan untuk mengisi seminar kecil di universitas. Temanya adalah arsitektur rumah dan kenyamanan emosional. Sebuah tema yang kurasa sangat cocok dengan perjalananku. Saat berdiri di hadapan para mahasiswa, aku bercerita bukan hanya soal teknik mendesain rumah, tapi juga pentingnya menghadirkan kenyamanan batin di dalam sebuah ruang. Banyak peserta yang tersentuh, bahkan salah satu dosen berkata, "Bu Arini, Anda bukan hanya membangun ruang, Anda membangun hati." Kalimat itu menempel di benakku sepanjang malam. Mungkin, itulah yang sedang kulakukan sekarang, membangun hatiku kembali, bata demi bata. Pada suatu proyek, aku bertemu seseorang yang berbeda. Namanya Raka. Dia adalah kontraktor muda yang cukup terkenal di bidang renovasi rumah klasik. Awalnya, aku ragu bekerja dengannya. Bukan karena dia kasar atau tidak profesional, justru sebaliknya. Tapi karena dia terlalu baik, terlalu lembut, terlalu perhatian. "Kalau kamu terus seperti ini, nanti aku bisa nyaman loh," ucapku setengah bercanda saat dia mengantar makan siang ke lokasi proyek. Dia tertawa kecil. "Memang niatnya biar kamu nyaman, Bu Arin." Aku tertawa juga, tapi jantungku berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa aman. Tidak terburu-buru, tidak mendesak, hanya hadir, apa adanya. Dia lebih muda dariku 5 tahun, tapi kedewasaannya membuatku sering lupa itu. Lambat laun, kebersamaan kami semakin rutin. Awalnya hanya kerja, lalu jadi makan siang bareng, lalu jadi obrolan larut malam soal mimpi-mimpi kami. Aku mulai menceritakan masa laluku, sedikit demi sedikit, dengan hati-hati. Dan dia tidak menilai, tidak menghakimi, hanya mendengarkan. "Aku bangga sama kamu," katanya suatu malam. "Kamu kuat banget, Rin. Dan kamu nggak tahu betapa banyak orang yang mungkin nggak bisa setegar kamu kalau mengalami hal yang sama." Air mataku jatuh malam itu. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena ada seseorang yang melihatku utuh, dengan luka-lukaku, dan tetap memilih untuk tidak menjauh. Suatu hari, aku diajak Raka ke rumah ibunya. Awalnya aku menolak. Aku belum siap. Tapi Raka meyakinkanku. "Ibu orangnya terbuka. Dan dia tahu kamu bukan siapa-siapa di masa lalu. Tapi kamu bisa jadi siapapun di masa depan." Dan benar saja, Ibu Raka menyambutku hangat. Rumahnya penuh tanaman dan aroma kayu manis dari dapur. Kami duduk di teras sambil minum teh hangat. Rasanya seperti pulang. Seperti menemukan tempat yang sudah lama hilang. Sepulang dari sana, aku duduk lama di mobil. "Raka," kataku pelan, "aku takut." "Takut apa?" tanyanya lembut. "Takut bahagia. Karena dulu setiap kali aku merasa bahagia, aku langsung kehilangan semuanya." Dia menggenggam tanganku. "Mungkin dulu kamu bahagia dengan orang yang salah. Tapi sekarang, kamu bisa bahagia dengan cara yang benar." Kata-katanya sederhana, tapi menusuk dalam. Sementara aku memulai hidup baru, kabar dari Bayu dan Naila masih sesekali terdengar. Naila masih tinggal terpisah dari Bayu. Setelah keguguran dan tekanan media sosial yang tak henti-hentinya menghakimi hubungan mereka, Naila dilaporkan mengalami depresi berat. Bahkan, pernah mencoba melukai dirinya sendiri. Aku tak bisa berkata apa-apa saat mendengar kabar itu. Aku sedih, tentu saja. Bagaimanapun Naila pernah menjadi anakku. Tapi aku juga sadar, luka yang mereka alami adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Aku hanya bisa mendoakan dalam diam. Semoga mereka belajar, meski dengan cara yang menyakitkan. Pada ulang tahunku yang ke-40, Raka membuat kejutan kecil. Dia mengajakku ke sebuah rumah tua yang sedang direnovasi. Rumah itu indah, bergaya kolonial dengan sentuhan modern. Di bagian tengah rumah, ada taman kecil dengan bangku kayu. "Aku beli rumah ini untuk direnovasi," katanya. "Tapi bukan untuk dijual." Aku menatapnya bingung.
Lalu untuk apa? Dia menggenggam tanganku. Untuk kita. Kalau kamu mau. Dadaku bergemuruh. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Raka tidak melamarku dengan mewah. Tidak dengan pesta. Tidak dengan cincin berlian. Tapi dengan rumah yang akan kami isi bersama, dengan tawa, dengan harapan, dan dengan cinta yang tumbuh perlahan tapi pasti. Aku tidak langsung menjawab. Tapi dalam hati, aku tahu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ingin percaya lagi pada cinta. Minggu berikutnya, aku kembali mengunjungi rumah lama yang dulu kutinggali bersama Bayu dan Naila. Aku ingin menutup bab itu secara simbolis. Rumah itu kini kosong. Bayu menjualnya beberapa bulan lalu. Rumputnya tinggi, catnya kusam, dan jendela-jendelanya berdebu. Tapi di sana, kenangan masih menggantung di udara. Aku berdiri di ruang tamu, memejamkan mata. Aku mendengar tawa Naila kecil, suara Bayu memanggil dari dapur, dan diriku sendiri, dulu, perempuan yang begitu percaya bahwa hidupnya sempurna. Lalu aku membuka mata. Dan aku berkata dalam hati, terima kasih untuk semua kenangan. Tapi aku tidak tinggal di sini lagi. Aku berjalan keluar, menutup pintu perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan apa-apa. Aku pikir semuanya sudah selesai. Aku pikir kisah piluku bersama Bayu dan Naila telah kututup rapat seperti lemari tua yang tak ingin lagi kubuka. Tapi hidup, rupanya tak semudah itu. Ada lembar-lembar yang tak kutahu belum selesai ditulis. Hari itu, aku baru saja pulang dari proyek desain kecil di sebuah kafe. Aku berniat bersantai di rumah baru yang telah direnovasi bersama Raka. Tapi dering telepon dari nomor tak dikenal menghentikan langkahku. Bu Arini, suara di seberang terdengar lembut, tapi ragu-ragu. Ya, saya sendiri. Maaf, ini siapa? Saya Hana, teman Naila dari SMA. Saya tahu ini mendadak, tapi, bolehkah saya bertemu dengan ibu? Ada sesuatu penting yang harus saya sampaikan. Tentang Naila. Aku terdiam sejenak. Sudah lama aku tak mendengar nama Naila disebut secara langsung. Sejak aku mengusir mereka dari rumah, aku hanya mendengar kabarnya dari jauh. Kabar yang lebih sering menyakitkan daripada menenangkan. Ada apa memangnya? Tanyaku dengan suara hati-hati. Sulit dijelaskan lewat telepon, Bu. Tapi tolong, ini penting. Naila butuh ibu. Butuh aku? Kalimat itu terdengar seperti pisau yang menorehkan luka lama. Namun aku akhirnya setuju. Entah karena masih ada sisa naluri keibuan, atau karena hati kecilku belum sepenuhnya kering dari kasih sayang yang pernah kutanam untuk Naila. Kami bertemu di sebuah taman kota. Hana, perempuan muda dengan kacamata bulat dan raut wajah cemas, datang dengan tas berisi dokumen. Ia tampak lelah, seolah memikul beban yang lebih besar dari tubuh mungilnya. Terima kasih sudah datang, Bu, ucapnya sembari menunduk sopan. Langsung saja, Hana. Apa yang sebenarnya terjadi? Hana menarik napas dalam. Lalu membuka mapnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ada fotokopi rekam medis, surat keterangan psikiater, dan surat tulisan tangan Naila. Saya khawatir Naila akan melakukan hal buruk pada dirinya sendiri, kata Hana lirih. Dan saya tahu, satu-satunya orang yang mungkin bisa menolongnya, hanya ibu. Hatiku kembali bergetar. Setelah Naila dikeluarkan dari rumah, dia tinggal sendiri. Tapi hidupnya kacau. Ia pernah bekerja sebagai SPG, lalu didepak karena sering absen. Sering berpindah-pindah kontrakan. Dan yang lebih buruk, dia mulai menggunakan obat penenang dalam dosis tinggi. Dia mengalami depresi berat. Tapi, Hana menahan air matanya, semua itu bukan hanya karena pengusiran itu, Bu. Ada sesuatu yang dia simpan sejak lama. Sesuatu yang bahkan saya pun baru tahu setelah dia nyaris bunuh diri 2 minggu lalu. Aku menggenggam kedua tangan Hana dengan erat. Apa itu? Hana mengeluarkan surat itu. Ini, dia tulis sendiri, waktu dirawat di rumah sakit jiwa. Dia bilang, tolong serahkan ke ibu. Aku membuka lembaran surat itu dengan gemetar. Ibu Arini, kalau ibu membaca ini, mungkin aku sudah tidak ada. Tapi aku harap aku masih ada kesempatan untuk didengar. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku berdosa.
Tapi ibu, aku bukan hanya anak manja yang menggoda suami ibu. Aku bukan cuma gadis centil yang tidak tahu malu. Yang tidak ibu tahu, sejak SMP, aku pernah dilecehkan oleh pamanku. Orang yang dulu sering datang saat orang tuaku masih hidup. Aku tidak pernah cerita ke siapa-siapa. Termasuk orang tuaku, karena aku takut dikira berbohong. Aku takut dianggap anak kotor. Saat ayah dan ibu angkatku mengangkatku jadi anak, aku pikir semuanya akan berubah. Tapi luka itu tidak pergi. Bayu, ayah angkatku, adalah sosok yang awalnya kuanggap penyelamat. Tapi entah sejak kapan dia mulai berbeda. Cara dia memandangku, sentuhanku, semuanya terasa seperti bayang-bayang masa lalu. Dan aku tidak tahu cara menolaknya. Aku merasa bersalah, jijik pada diriku sendiri, tapi aku juga takut. Aku ingin bicara pada ibu. Tapi aku takut ibu akan membenciku. Maaf, Bu. Kalau aku jadi alasan ibu menderita. Tapi tolong, jangan biarkan aku hilang tanpa dipeluk terakhir kali oleh orang yang dulu kusebut ibu. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Air mataku jatuh begitu deras. Ada rasa marah, sedih, hancur, sekaligus iba yang menyesakkan dada. Aku terdiam lama. Dunia seolah berhenti. Bayu, lelaki yang dulu kupercaya sepenuh hati, ternyata bukan hanya berkhianat sebagai suami, tapi juga telah mempermainkan anak angkat kami yang rapuh dan terluka. Aku bukan hanya istri yang dikhianati. Aku adalah ibu yang gagal melindungi anaknya. Hari itu juga aku meminta Hana membawa Naila menemuiku. Hana sempat ragu, katanya Naila masih sangat tertutup dan mudah panik. Tapi aku bersikeras. Aku ingin menatap wajahnya, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Kami bertemu di sebuah rumah rehabilitasi kecil. Naila tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Matanya sayu, wajahnya tirus, tapi begitu melihatku, dia menunduk dan tubuhnya bergetar hebat. Aku berjalan pelan ke arahnya. Naila? Ia menangis sesenggukan. Ibu, aku minta maaf. Aku beneran minta maaf. Aku memeluknya. Pelukan yang dulu sempat hilang. Pelukan yang dulu mungkin dia tunggu, tapi tak pernah kuberikan karena aku terlalu sibuk menyimpan marah. Maafkan ibu juga, Nak. Maaf ibu terlambat tahu semua ini. Tangisan kami menyatu hari itu. Di ruang kecil itu, tak ada lagi status sebagai ibu atau anak angkat. Hanya dua manusia yang sama-sama terluka, sama-sama pernah disakiti oleh orang yang sama. Setelah pertemuan itu, aku memutuskan mendampingi Naila perlahan. Tidak setiap hari, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak sendirian. Naila menjalani terapi psikologis intensif. Dokternya mengatakan, ada kemungkinan besar Naila mengalami kompleks PTSD sejak remaja. Itulah sebabnya ia sering memberontak, berpakaian terlalu terbuka, mencari perhatian berlebihan. Semua itu bukan karena dia gadis liar, tapi karena dia anak yang terluka yang tidak tahu cara meminta tolong. Aku merasa sesak saat mendengarnya. Tapi juga lebih memahami kenapa aku tak pernah bisa menaklukkannya dengan nasihat dan aturan. Dia bukan anak yang nakal, tapi anak yang tidak punya panduan untuk mencintai dirinya sendiri. Bayu, setelah tahu semua ini, aku menyusun berkas untuk melaporkannya ke polisi. Tapi Naila, dengan suara pelan dan mata berlinang, memintaku untuk tidak melakukannya. Aku ingin sembuh dulu. Aku ingin berdamai dulu dengan diriku. Nanti, mungkin aku akan berani bersuara. Tapi bukan sekarang. Aku menatapnya dalam, lalu mengangguk. Baik, tapi ibu akan selalu ada di belakangmu. Kapanpun kamu siap. Naila tersenyum lemah. Terima kasih, ibu. Kini, hidupku kembali terpecah arah. Tapi tidak seperti dulu. Kali ini aku tahu harus bagaimana melangkah. Aku tetap menjalani proyek bersama Raka. Aku tetap menulis jurnal syukur. Tapi kini, ada satu nama lagi dalam daftar doaku setiap malam, Naila. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin, luka yang kami bawa bisa menjadi jembatan untuk menyembuhkan satu sama lain. Dan jika Tuhan masih memberiku waktu, aku ingin menjadi ibu sungguhan. Bukan ibu yang hanya mengasuh, tapi ibu yang memahami luka,
menerima cacat, dan mencintai tanpa syarat. Sejak Naila kembali hadir dalam hidupku, segalanya berubah. Bukan ke belakang, tapi ke arah yang tidak pernah kusangka. Lebih hangat, lebih pelan, dan jauh lebih dalam dari hubungan kami sebelumnya. Dia masih dirawat di rumah rehabilitasi. Tapi kini, setiap 2 hari sekali, aku datang menjenguk. Kadang membawakannya makanan, kadang buku catatan, kadang hanya duduk diam di sampingnya, saling berbagi keheningan. Tak jarang aku mendapati Naila menangis, bukan karena sedih semata, tapi karena merasa tidak layak menerima kasih sayangku lagi. Aku bahkan bukan anak kandungmu, Bu. Tapi kenapa ibu masih mau datang? Aku menatapnya lembut. Karena kamu adalah anak yang pernah kupeluk, kucium, dan kuselimut saat sakit. Dan tak perlu darah yang sama untuk seseorang bisa mencintai dengan tulus, Nak. Dia terdiam, lalu tersenyum pelan. Itulah yang membuatku terus bertahan. Senyum tipisnya. Pandangan matanya yang perlahan mulai punya cahaya. Bagiku, itu adalah bukti bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kedua untukku memperbaiki luka-luka yang dulu kupikir tidak bisa diperbaiki. Suatu sore, ketika aku datang, Naila memberikan secarik kertas. Aku sudah mulai terapi menulis, Bu. Katanya, salah satu cara menyembuhkan trauma masa lalu adalah dengan menuliskannya, bukan sebagai aib, tapi sebagai kekuatan. Aku membaca pelan-pelan tulisannya. Aku bukan korban. Aku adalah penyintas. Luka bukan kutukan, tapi pengingat bahwa aku pernah disakiti, dan tetap bertahan. Aku tak ingin hidup sebagai bayang-bayang orang lain lagi. Aku ingin hidup sebagai Naila. Naila yang belajar memaafkan dirinya sendiri. Mataku basah. Aku memeluknya. Dan di dalam pelukan itu, aku bisa merasakan Naila sedang tumbuh. Bukan menjadi remaja dewasa secara usia, tapi sebagai manusia yang mulai berdamai dengan luka masa lalunya. Sementara itu, hubungan kami bertiga, aku, Naila, dan Raka, juga mulai menemukan iramanya. Raka selalu menghindari topik tentang Bayu. Tapi suatu malam, saat kami duduk di beranda, aku akhirnya bertanya, jika suatu saat Naila sudah pulih, apa kamu akan tetap ada dalam hidup kami? Dia menatapku dalam. Aku tidak datang ke hidupmu karena aku tahu akan ada Naila di dalamnya, Rin. Tapi setelah semua ini, aku ingin ada untuk kalian berdua, bukan sebagai pengganti ayah, tapi sebagai pelindung. Aku tersenyum. Sejak dulu, Raka memang berbeda. Dia datang tanpa banyak janji, tapi penuh aksi nyata. Tak banyak kata-kata manis, tapi selalu ada saat aku membutuhkan sandaran. Dia pun mulai akrab dengan Naila. Mereka kadang duduk bersama di taman rehabilitasi, berbicara tentang hal-hal ringan, buku, film, bahkan kebiasaan kucing-kucing jalanan yang suka ngumpet di belakang dapur. Ayah Raka lucu ya, Bu. Tapi, dia juga mengerti saat aku ingin diam. Aku tersenyum mendengarnya memanggil Raka dengan ayah. Mungkin tidak resmi. Tapi dalam keterpurukan, kadang sapaan sederhana seperti itu bisa menjadi awal dari kesembuhan. Suatu hari, Naila memintaku duduk berdua. Aku ingin sekolah lagi, Bu. Aku menatapnya terkejut. Sekolah? Ya, bukan SMA biasa. Tapi pendidikan setara paket C. Lalu aku ingin ambil kuliah psikologi agar aku bisa bantu orang-orang sepertiku. Kali ini aku benar-benar menangis. Tapi bukan karena sedih. Apa kamu yakin? Dia mengangguk, matanya bersinar. Selama ini aku tumbuh dalam lingkaran kebencian dan ketakutan. Tapi kalau aku bisa keluar dari sana, aku ingin jadi bukti bahwa satu orang bisa membuat perubahan. Bahkan jika itu cuma lewat mendengarkan. Hatiku seperti digelegakkan cahaya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Naila dengan pandangan yang berbeda. Bukan sebagai anak bermasalah yang dulu kuanggap beban, tapi sebagai jiwa yang mulai menemukan arah hidupnya. Dan sebagai ibunya, biarpun bukan dari darah dan rahim, aku merasa sangat bangga. Beberapa bulan kemudian, Naila dinyatakan cukup stabil dan boleh pulang secara berkala. Ia tinggal di sebuah kos kecil yang nyaman dekat dengan pusat terapi komunitas. Awalnya aku mengajaknya tinggal bersamaku dan Raka, tapi Naila memilih untuk belajar mandiri. Aku ingin belajar berdiri sendiri, Bu.
Tapi aku akan sering ke rumah, kok. Apalagi kalau ibu masak sop ayam, katanya sambil tertawa kecil. Kami tertawa bersama. Dan aku tahu, keputusan itu bukan karena dia menjauh. Tapi karena dia ingin bangkit dengan caranya sendiri. Sementara itu, tentang Bayu, aku masih belum bisa sepenuhnya memaafkan. Tapi aku tidak lagi terbakar amarah. Aku hanya menyimpannya di satu ruang kecil dalam hati, sebagai pelajaran. Aku dengar ia hidup berpindah-pindah kota. Tak lagi punya pekerjaan tetap. Dan aku tak ingin tahu lebih banyak. Karena sebagian dari hidupku sudah kututup untuknya. Di ulang tahun Naila ke-19, kami membuat acara kecil. Hanya aku, Raka, dan 2 teman dekat Naila dari komunitas terapi. Aku membawakannya kue sederhana. Naila, kataku sambil menyerahkan hadiah kecil, ini bukan hadiah mahal, tapi di dalamnya ada liontin dengan foto kita bertiga, aku, kamu, dan Raka. Karena mulai hari ini, kita adalah keluarga yang memilih untuk saling menyayangi. Tanpa tekanan. Tanpa rahasia. Naila memelukku lama. Lalu memeluk Raka juga. Di matanya ada air mata. Tapi kali ini bukan air mata luka. Itu adalah air mata yang lahir dari rasa diterima. Dari harapan. Dari cinta. Beberapa waktu kemudian, aku dan Raka memutuskan menikah secara resmi. Bukan pesta mewah, tapi cukup untuk merayakan perjalanan kami berdua yang panjang. Dan tahu apa yang paling membuatku bahagia? Naila menjadi salah satu saksi pernikahan kami. Dengan senyum manis dan gaun biru muda, dia berdiri di sampingku. Menggenggam tanganku erat saat aku sempat menangis haru. Sekarang ibu sudah benar-benar bahagia ya? Bisiknya. Aku mengangguk. Bahagia. Dan kamu adalah bagian dari kebahagiaanku itu. Kini, hidup kami memang tak sempurna. Tapi kami belajar menerima ketidaksempurnaan itu. Kami masih melewati hari-hari sulit. Kadang Naila kembali dihantui trauma. Kadang aku juga masih diserang rasa bersalah. Tapi kami tidak sendirian lagi. Raka selalu ada. Dengan kesabarannya. Naila terus berjuang. Dengan semangatnya. Dan aku tak lagi sekadar ibu rumah tangga yang merasa kalah karena dikhianati. Aku kini seorang perempuan yang tumbuh bersama anak angkatnya, mengubah luka menjadi kekuatan, dan memulai hidup baru yang penuh harapan. Bersama. Dalam jurnal malamku, aku menulis. Terkadang, kita harus jatuh hingga ke titik paling gelap, agar bisa melihat cahaya sekecil apapun sebagai harapan. Dan dalam perjalanan menyakitkan itu, aku menemukan keluarga. Bukan dari darah, tapi dari kasih dan penerimaan. Terima kasih, Tuhan, untuk cerita hidup yang tak sempurna, tapi sangat berharga. 3 tahun telah berlalu sejak hari pernikahanku dengan Raka dan sejak Naila memilih jalan hidupnya sendiri. Tidak ada lagi drama yang menyesakkan, tidak ada lagi rahasia yang mengikat kami seperti belenggu. Kini, setiap langkah terasa lebih ringan. Hidup memang tidak pernah benar-benar bebas dari luka, tapi kami telah belajar menjahitnya dengan cinta. Naila, gadis yang dulu kusangka akan selamanya terjerumus ke dalam jurang gelap, kini tumbuh menjadi sosok yang mempesona. Ia kuliah di jurusan psikologi, seperti yang pernah ia impikan. Setiap kali ia bercerita tentang sesi konseling bersama anak-anak jalanan atau perempuan korban kekerasan, matanya berbinar. Ada semangat yang tidak pernah padam di sana. Aku tidak ingin mereka merasa sendirian, Bu, katanya suatu hari sambil menyeruput teh buatan Raka. Seperti dulu aku merasa, tidak ada siapa-siapa. Aku meraih tangannya dan mengecup punggungnya. Kamu bukan sendiri. Kamu tak akan pernah sendiri lagi, Nak. Ia tersenyum. Dan aku tahu, itulah balasan paling indah yang bisa diterima oleh seorang ibu, melihat anaknya tumbuh bukan hanya sebagai manusia yang bertahan, tapi sebagai manusia yang berguna. Raka membuka usaha kecil di bidang desain interior. Ia mengubah garasi rumah menjadi studio kerja. Sesekali ia menerima proyek besar, tapi lebih sering ia memilih klien yang benar-benar membutuhkan sentuhan empati, seperti rumah panti asuhan atau ruang belajar anak-anak berkebutuhan khusus. Aku ingin rumah menjadi tempat orang pulang dan merasa tenang, katanya. Dan dia benar. Rumah kami, kecil dan sederhana, selalu dipenuhi ketenangan. Bukan karena mahal atau mewah,
tapi karena di dalamnya ada kasih yang tumbuh perlahan, tak terburu-buru, tapi kokoh. Aku sendiri mulai aktif di komunitas ibu-ibu penyintas kekerasan rumah tangga. Tak lagi merasa malu menceritakan kisahku. Aku bicara di hadapan mereka, membagikan luka yang dulu kupendam, dan menunjukkan bahwa masa lalu tak selalu harus menjadi rantai. Ada hidup setelah hancur. Ada cahaya setelah gelap, ucapku dalam sebuah forum. Beberapa ibu menangis. Aku pun tak kuasa menahan air mata. Tapi air mata itu bukan kelemahan. Air mata itu bukti bahwa kami hidup. Naila kini tinggal di sebuah kamar kos kecil dekat kampus, tapi setiap akhir pekan, ia selalu pulang ke rumah. Ada satu kebiasaan baru yang kami punya, memasak bersama di hari Minggu. Aku membuat sup ayam, Raka membuat nasi goreng spesial, dan Naila akan sibuk menyiapkan salad atau pencuci mulut. Sambil tertawa-tawa, kami bercerita tentang kejadian lucu seminggu terakhir. Tak jarang Naila membacakan pesan-pesan yang ia terima dari orang-orang yang dulu ia bantu. Banyak dari mereka yang kini sudah bangkit. Kamu seperti lentera buat mereka. Aku berkata sambil menatap putriku itu dengan bangga. Naila hanya tersenyum dan menjawab, karena ibu dulu menyalakan lentera dalam hidupku yang gelap. Namun bukan berarti semuanya berjalan mulus. Kadang masa lalu datang seperti bayangan. Bayu, laki-laki yang pernah kupanggil suami, yang pernah menghancurkan kepercayaanku, dan sempat merusak hidup Naila, masih sesekali hadir dalam bentuk kenangan. Bukan secara fisik, tapi cukup sering muncul dalam mimpi buruk Naila atau obrolan singkat yang tidak sengaja terlintas. Ayah kandungku masih hidup ya, Bu? Tanya Naila suatu malam saat kami duduk di teras rumah. Aku mengangguk pelan. Tapi dia bukan bagian dari hidupmu sekarang, Nak. Kamu tidak berhutang apapun padanya. Naila menatap langit malam. Aku tidak benci dia lagi. Tapi aku tidak ingin menemuinya. Tidak karena dendam, tapi karena aku ingin menjaga diriku sendiri. Aku menggenggam tangannya. Dan itu tidak egois. Itu namanya mencintai diri sendiri. Beberapa bulan lalu, Naila diundang sebagai pembicara tamu dalam seminar nasional tentang pemulihan trauma remaja. Ia berbicara di hadapan ratusan orang, termasuk psikolog senior dan tokoh masyarakat. Aku dan Raka duduk di barisan depan. Melihat Naila berdiri di panggung dengan penuh percaya diri, membagikan kisahnya tentang pelecehan, trauma, rehabilitasi, dan cinta yang menyembuhkan, aku tak bisa menahan air mata. Ia menyebut namaku di tengah-tengah pidatonya. Jika bukan karena ibu saya mungkin tidak berdiri di sini hari ini. Cinta seorang ibu tidak harus sempurna. Tapi cinta yang tulus bisa menyelamatkan nyawa. Seluruh ruangan hening. Lalu tepuk tangan menggelegar. Aku tak tahu berapa orang yang benar-benar mengerti kedalaman kalimat itu. Tapi bagiku, kalimat itu adalah anugerah. Anak yang dulu terpuruk, kini telah tumbuh menjadi lentera bagi banyak orang. Suatu hari, di tengah makan malam, Raka menyodorkan sebuah kotak kecil berisi kunci. Apa ini? Tanyaku bingung. Naila sudah mau lulus kuliah. Aku pikir sudah waktunya kita membangun tempat yang sedikit lebih besar. Tempat yang bisa kita isi dengan lebih banyak kenangan. Aku membuka kotak itu. Sebuah kunci rumah baru. Tak mewah, tapi cukup untuk kami bertiga. Dengan taman kecil, ruang baca yang hangat, dan dapur yang selalu bisa jadi tempat kami bertukar cerita. Naila langsung memeluk kami berdua. Kita benar-benar keluarga ya, Bu. Yah. Aku menatapnya sambil tersenyum. Bukan hanya keluarga. Kita rumah bagi satu sama lain. Kini, aku hidup dalam versi terbaik dari diriku sendiri. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku tidak lagi membiarkan masa lalu mendikte masa depan. Bayu, dia bagian dari masa lalu yang tak akan kuhapus, tapi juga tak kubiarkan mengendalikan hidupku. Naila, ia adalah bukti bahwa luka bisa tumbuh menjadi kekuatan. Raka, dia bukan pahlawan penyelamat. Tapi ia lelaki yang tahu cara mencintai perempuan yang pernah patah. Dan aku adalah ibu, istri, perempuan, dan manusia yang pernah hancur tapi memilih bangkit. Pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang pengkhianatan dan air mata. Ini tentang pengampunan,
tentang keberanian untuk mencintai diri sendiri, dan tentang membangun rumah baru di atas puing-puing luka lama. Dan ketika orang-orang bertanya padaku, apakah aku masih percaya pada cinta? Aku akan menjawab dengan tegas, ya. Karena cinta bukan soal siapa yang datang duluan, tapi siapa yang tetap tinggal ketika kita hancur.